Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana anak-anak, semuanya sehat? Mudah-mudahan semuanya sehat dalam lindungan Allah. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bab yang baru, bab yang ke-6, tentang kekongruenan dan kesebangunan. Ini yang saya tulis bagian 1. Nanti kita akan buat menjadi 3 bagian. Dengan belajar kongruenan nanti yang kita dapatkan adalah siswa dapat menjelaskan pengertian tentang kongruen itu sendiri. Yang kedua, siswa dapat membedakan mana yang termasuk kongruen dan mana yang tidak. Siswa dapat menjelaskan syarat dua bangun yang dikatakan kongruen, dan siswa dapat menyebutkan kondisi dua segitiga yang disebut dengan kongruen. Dan yang terakhir, siswa dapat membuktikan dua segitiga itu kongruen. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Coba perhatikan, amati gambar di bawah ini. Ada gambar dua mobil. Gambar ini adalah kongruen. Sekarang perhatikan dua mobil ini. Dua mobil ini adalah tidak kongruen. Nah, sekarang kita perhatikan dua kursi ini. Dua kursi ini adalah kongruen. Yang keempat, ada dua kursi seperti ini. Dua kursi ini adalah tidak kongruen. Nah, dari contoh-contoh di atas kalian mulai bisa menyimpulkan, oh, kongruen itu yang bagaimana. Sekarang coba kalian tebak. Ada 5 pensil. Kira-kira kongruen atau tidak? Ya, kelima pensil itu adalah kongruen. Nah, kalau yang seperti ini, ya, ini tidak kongruen. Nah, sekarang kalau kita perhatikan figuranya masing-masing. Nah, ini adalah kongruen. Nah, sekarang ada dua persegi panjang. Bagaimana menurutmu? Ya, ini kongruen. Kemudian ada persegi. Persegi seperti ini. Ini juga contoh dari kongruen. Sekarang ada 3 bintang. Ini juga contohnya kongruen. Kemudian ada 3 tabung. Nah, tentunya kalian sudah bisa menebak kira-kira ini adalah kongruen. Ada 2 bangun. Nah, ini jelas bukan kongruen. Ini ada 2 bangun seperti ini, sisinya sama. Ini bukan kongruen. Oke. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan, sehingga kita bisa menebak bahwa gambar ini adalah tidak kongruen. Nah, kalau gambar seperti ini ya jelas tidak kongruen. Nah, dari tadi kita sudah bisa melihat contoh-contohnya, mana yang kongruen dan mana yang tidak. Sekarang timbul pertanyaan, lalu kongruen itu bagaimana? Kongruen itu apa itu? Nah, ini adalah dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, itu dinamakan kongruen. Jadi bentuk dan ukurannya sama, itu adalah kongruen. Dua bangun segi banyak poligon dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat. Jadi intinya tadi adalah ada 2 bangun, bentuk dan ukurannya sama, itu adalah kongruen. Jadi sama persis hasil kopiannya. Sehingga kalau hasil kopiannya, kalau kita lihat dari sisi-sisinya maupun sudut-sudutnya, maka harus memenuhi syarat seperti ini.
Jadi sisi-sisinya yang bersesuaian itu harus sama panjang. Bagaimana dengan sudutnya? Sudutnya juga sama besar. Dua syarat ini harus terpenuhi. Kalau tidak, maka tidak dikatakan kongruen. Contohnya sisinya semua yang bersesuaian sama panjang, tapi sudutnya nggak sama besar, maka nggak kongruen. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita bisa bisa mempunyai gambaran seperti gambar yang samping ini. Ini contohnya adalah dua persi panjang. Ini adalah contoh dari kongruen karena sisi-sisi yang seletak itu sama panjang. Ada garis, di sini ada garis, tanda simbol satu, strip satu, ini strip satu. Ini artinya adalah sama panjang. Tempatnya ini sama panjang. Ada tanda yang kedua, tanda kedua sama panjang. Karena dua ini dikatakan persegi panjang, maka semua sudutnya 90 derajat. Sehingga memenuhi syarat dua tadi itu. Sisinya sama panjang dan sudutnya yang bersesuaian sama besar. Maka ini yang dinamakan dua persegi panjang yang kongruen. Jadi kalau diteliti dari sisi-sisinya dan sudutnya, maka itu harus sama panjang dan sama besar. Lalu bagaimana dengan yang tidak kongruen? Nah, kalau yang ini tidak kongruen, kenapa nggak kongruen? Karena sisinya itu sama, dia memenuhi syarat yang pertama, tetapi sudut-sudutnya nggak sama, maka ini tidak dinamakan kongruen. Ada satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu sudut yang bersesuaian tidak sama. Nah, sekarang kita akan melihat macam-macamnya bangun yang kongruen. Kalau dilihat dari transformasi seperti yang kita pelajari di bab sebelumnya, transformasi itu ada 4: translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Dari hasil transformasi itu hanya translasi, refleksi, dan rotasi saja yang bangunnya itu tetap, tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran. Tapi kalau yang dilatasi itu akan berubah bentuknya atau ukurannya. Nah, ini contohnya dari bangun yang hasil refleksi. Bangun yang kiri, bangun yang kanan ditranslasikan sehingga menjadi bangun yang kiri. Hasil refleksinya itu sama besar, panjangnya pasti sama. Ini sama ini, AC sama AC sama besar, dan sudutnya juga sama besar. Kemudian ada contoh lagi, yaitu hasil rotasi. Hasil rotasi juga seperti itu juga sama besar. Kemudian contoh dari translasi. Nah, translasi itu penggeseran. Ini yang mengalami penggeseran, maka ukurannya juga tetap sama. Namun beda kalau dengan dilatasi. Kalau dilatasi, sudutnya tetap sama, tetapi ukurannya, panjang sisinya berbeda, maka itu tidak dinamakan kongruen. Jadi sekali lagi, hanya dilatasi saja yang bayangannya itu mengalami perubahan, dan dua bangun itu tidak dinamakan kongruen. Sedangkan translasi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan syarat dua bangun datar kongruen. Dua bangun dikatakan kongruen itu bila bentuk dan ukurannya sama. Ada syaratnya yang harus: satu, sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Tentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Perhatikan gambar dua trapesium ini. Nah, ada trapesium ABCD dan PQRS. Nah, sekarang
yang ditanyakan adalah jika panjang AB adalah 40, BC adalah 21, RS adalah 16 dan seterusnya, berapakah panjang AD, BC, PG, dan QR? Yang kedua, jika besar sudut A 60, sudut B nya adalah 40, berapakah sudut R dan sudut S? Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Jadi diketahui dua bangun itu adalah kongruen. Simbolnya kongruen seperti itu. Ada tanda sama dengan di atasnya ada tanda tak terhingga tapi terbalik. Kalau dua bangun itu adalah kongruen, berarti sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini tolong diperhatikan betul ya. Ada istilah ini, kongruen. Kalau kongruen maka akibatnya ada dua ini. Kalau diketahui dua ini, maka kesimpulannya kongruen. Nah, kalau sudah menyebutkan sisi yang bersesuaian sama panjang, berarti ada tiga sisi, atau kalau ini 4 ya 4 yang bersesuaian sama panjang. Sudut yang bersesuaian sama besar, berarti 4 sudutnya itu yang bersesuaian sama besar. Berarti ini sama dengan ini. Sudut A itu sama dengan sudut P, sudut C itu sama dengan sudut R, dan seterusnya. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa AD itu yang ini, tinggal kita sesuaikan AD sama dengan 15. Kok tahu? Karena simbolnya gini dengan titik, berarti ini dengan titik, berarti 15. DC misalkan, DC yang ini, DC itu titik dengan X, kata titik dengan X, berarti 16. Nah, itu untuk memudahkan untuk menjawabnya. AB, kalau AB dengan PG, maka akibatnya AB itu sama dengan PG. AB sama dengan PG. Ini yang bersesuaian. Ya, begitu juga selanjutnya. Yang perhatikan itu tandanya. Dan ini adalah sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui yang terpenting adalah mana sisi yang bersesuaian. Pemandunya itu adalah tanda pada sudut itu sendiri. Jangan dikira-kira, kadang-kadang gambar itu menipu. Jadi AD sama dengan PS, kalau kita sudah menentukan sisi yang bersesuaian adalah itu, maka ya panjangnya sama. AD sama dengan PS, DC sama dengan SR. Coba perhatikan gambar yang di atas tadi. QR sama dengan BC dan PG sama dengan AB. Sekarang sudut-sudutnya. Nah, kalau sudutnya ini agak mudah karena hal ini sudah ditandai. Perhatikan tandanya. Sudut A itu sama dengan sudut P. Kok tahu? Tandanya sama. Maka besarnya A sama dengan besarnya P. Kalau B sama dengan Q, lihat B. Tandanya sama dengan Q, maka besarnya sama. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa seperti itu, P dan A karena sama-sama bersesuaian sama besar, maka jawabannya sama, hanya mengikuti saja. Itu diketahui 60 derajat, maka itu juga jawabannya juga 60 derajat. Ya, dan seterusnya. Sudut A adalah 60, maka ya B nya juga 60. Sudut B nya adalah 40, maka juga 40, mengikuti saja. Lalu sudut R, karena R dan G itu adalah saling dalam berseberangan, maka kalau dijumlahkan ketemu 180, tinggal selisihnya saja. Kalau tadi
40, kalau Q-nya itu 40 maka R-nya adalah 140. Begitu juga dengan S dan P. S dan P itu S dan P. S dan P itu adalah saling dalam sepihak. Maka kalau dijumlahkan ketemu 180. Maka kalau itu 60 maka yang satunya adalah 120. Ini pelajaran di kelas 7. Nah sekarang yang ini, syarat dua segitiga kongruen sama seperti tadi, sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut yang bersesuaian sama besar. Contohnya seperti ini, sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian itu adalah sama. Ini contohnya yang bersesuaian tadi. Nah, untuk menguji dua segitiga kongruen itu sama kongruen atau tidak, maka tidak perlu menguji semua pasangan sisi. Seperti yang kita ketahui, kalau segitiga pasangan sisinya ada 3, sudutnya juga ada 3, sehingga tidak perlu keenam pasangan itu dibuktikan, nggak perlu. Lalu bagaimana kalau tidak 6, berarti berapa yang harus dibuktikan? Minimal berapa yang harus dibuktikan? Minimal cukup 3 saja. Kalau kalian sudah bisa menemukan ketiga pasangan sisinya itu adalah sama, sudah syarat cukup untuk menyimpulkan bahwa dua segitiga itu adalah kongruen. Tolong diingat-ingat itu. Jadi kita dalam hal ini kita tidak perlu mencari ketiga sudutnya, cukup kalau sisi itu sudah ditemukan, sudah dibuktikan, bisa membuktikan itu adalah sama besar, sama panjang maksud saya, maka segitiga itu adalah kongruen. Contohnya seperti gini, ini kalau kita bisa membuktikan sama dengan ini juga sama dengan ini sama dengan ini, maka cukup syaratnya. Nanti ada contohnya. Yang kedua, kalau kita sudah bisa membuktikan bahwa satu sudut diapit oleh dua sisi itu sama besar sudutnya dan sama panjang sisinya, maka juga syarat cukup untuk menyatakan dua segitiga itu adalah kongruen. Ini ada cara pertama adalah sisi, cara kedua adalah sisi sudut sisi. Bisa jadi kalau ini sisinya ketemu sama panjang tapi ini nggak diketahui, kita nggak boleh mengira-ngira oh ini sama panjang, nggak boleh. Maka pakai cara atau kondisi yang kedua, sisi sudut. Ada lagi yang sudut sisi sudut. Kalau kita bisa membuktikan bahwa sisi yang diapitin sama panjang diapit oleh dua sudut, yang ini yang seletak adalah sama besar, maka syarat cukup menyatakan dua segitiga ini adalah kongruen. Yang ketiga, sudut sisi seperti ini, sudut sisi, atau boleh disebut sisi sudut sisi atau sisi sudut. Nggak boleh begini, sudut sisi sudut, nggak boleh. Kenapa? Karena ini ke sini itu melalui dua yang belum diketahui. Nah sekarang khusus untuk segitiga yang siku-siku. Kalau segitiga siku-siku kalau kita bisa membuktikan ada dua sisi, yang sisi miringnya dan sisi miring dan salah satu sisinya yang diketahui, maka itu syarat cukup untuk membuktikan bahwa dua segitiga itu kongruen. Nah sekarang yang ini anak-anak, di pengalaman dari yang saya sampaikan, pembelajaran ini tidak semua siswa itu bisa untuk membuktikan segitiga kongruen, karena kadang-kadang langsung menyimpulkan oh kelihatannya sama kongruen begitu.
Nah, ini ada soal, perhatikan gambar samping, buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Nah, sekarang kita perhatikan. Dari gambar itu maka kita bisa melihat bahwa AC sama dengan EC. Kok tahu? Karena ada tandanya sama. Nah, ini diketahui ada tanda yang sama. Sedangkan sudut ACB itu sama dengan DCE. Nah, ini harus bisa pinter-pinternya harus mencari yang sama. Ini sama, maka kok tahu sama? Karena bertolak belakang. Pak, meski ini juga sama, Pak. A sama E juga sama, Pak. Oh, alasannya apa? Dalam berseberangan. Nggak bisa. Karena nggak ada tandanya sejajar. Maka kita nggak bisa memaksakan bahwa A itu sama dengan D. Maka kalau tidak ada alasan yang kuat, kamu harus tinggalkan, cari yang lain. Maka sudut yang dipakai adalah sudut C ini, saling bertolak belakang. Ini garis lurus, maka ini bertolak belakang dan pasti sama. Yang ketiga, BC dengan ini sama, ada tandanya. Dengan demikian maka dua segitiga itu adalah kongruen. Alasannya adalah sisi, sudut, sisi. Jadi kita harus menyesuaikan dengan salah satu dari 5 kondisi yang dijelaskan yang di atas tadi. Sekarang yang kedua, ada bangun seperti itu, buktikan bahwa dua segitiga itu adalah kongruen. Nah, kalian perhatikan tanda-tandanya. Oh, sudah ketemu, saya sudah perhatikan tandanya. PQ sama dengan RQ, jelas tandanya adalah ada tandanya yang menyatakan sama panjang. PS sama dengan RS. Nah, yang biasanya yang ketiga ini yang sulit, nggak disadari bahwa QS itu sama dengan QS. QS pada sisi atas sama dengan QS pada sisi segitiga di bawah. Kok tahu? Iya, karena berimpit. Ini yang biasanya yang lupa, terlewat dari analisa kita. Nah, karena kalau demikian maka kita tahu ketiga sisinya sudah ketemu sama panjang, maka terbukti bahwa dua segitiga itu kongruen berdasarkan kriteria sisi. Nah, demikian anak-anak. Ada tadi yang terakhir ada 2 contoh yang membuktikan dua segitiga yang kongruen. Nanti kalian akan mencoba untuk memantapkan pemahaman kalian. Kalian bisa mencoba soal yang kami berikan. Selamat mencoba. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.